Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian kedua dari materi kita pekan ke-7 ini, menganalisis teori-teori ekonomi politik yang diterapkan di Indonesia. Saya ingin memberi gambaran sedikit mengenai hal tersebut, tapi adik-adik bisa saja berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ya, bagaimana Anda melihat penerapan teori-teori ekonomi politik itu di setiap rezim yang berkuasa di Republik ini. Nah, kalau kita bicara pembangunan ekonomi di negara kita, tentu ya landasannya itu ada 4. Bicara landasan idilnya, landasan ideologinya itu adalah Pancasila, karena Pancasila itu adalah ideologi negara kita, dasar negara kita. Ya tentu seperti yang disampaikan Bung Karno, ya ada namanya filosofi Grosslah, bahwa ya nilai-nilai filosofis dari setiap sila-sila Pancasila itu harus masuk ke dalam seluruh norma tata urutan perundang-undangan kita di Indonesia, termasuk dalam konteks ekonomi. Nah, boleh dikata bahwa ekonomi itu harus berdasarkan dengan sila-sila Pancasila, karena itu landasan idilnya. Kemudian yang kedua adalah landasan konstitusionalnya. Jadi konstitusi kita kan Undang-Undang Dasar 1945, ada di pembukaan, ada di pasal-pasal yang bisa memberi landasan terkait dengan ekonomi kita. Ya, misalnya kalau kita bicara bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya, bagaimana memajukan kesejahteraan umum, karena cita-cita negara kita ya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, sehingga itulah menjadi landasan konstitusionalnya. Ada konstitusi kita di pasal 33 mengatur tentang perekonomian. Ya. Kemudian ada landasan visionalnya. Bagaimana landasan visionalnya itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu kan cara pandang bangsa ini tentang diri dan lingkungannya. Jadi tentu ya kita negara yang bhinneka, ya bangsanya, kita yang negara kepulauan berciri Nusantara wilayahnya, sehingga itu tentu harus dijadikan sebagai landasan visional di dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi kita. Yang keempat adalah landasan konsepsional. Landasan konsepsionalnya itu ketahanan nasional. Bahwa bicara ketahanan nasional itu kita bicara tentang sebuah kondisi dinamis, kita bicara mengenai sebuah metode, kita bicara mengenai sebuah konsepsi, di mana konsepsi dari ketahanan nasional itu ya bagaimana kemudian mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Jadi pendekatannya dua ini, pendekatan prosperity approach dengan security approach, pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, dan itu memandang sebagai satu kesatuan komprehensif integral, namanya Astagatra di mata kuliah tersendiri. Sehingga ekonomi itu harus dibangun dengan landasan konsepsional tadi, bahwa dia satu kesatuan. Nah, bicara Pancasila, ya saya pikir di sila kedua utamanya, ya, bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bicara ekonomi kan kaitannya dengan orang, ya, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan masyarakat. Gitu. Sehingga kalau kita bicara Pancasila, ya, memang seluruh sila itu menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi, dalam landasan idilnya. Tapi kalau kita lihat yang mana secara lebih spesifik, ya di dua hal itu. Kemudian landasan konstitusionalnya, ya seperti yang saya bilang tadi, di pembukaan kita ada tujuan negara alinea kedua, ya tentang adil dan makmur. Di alinea keempat ada memajukan kesejahteraan umum. Lalu kemudian di alinea keempat bagian terakhir itu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di pasal 33 kita ada di pasal 33 seperti apa perekonomian Indonesia yang idealnya itu, bahwa ya ekonomi kita itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dikenallah istilah ekonomi Pancasila sebagai ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan. Nah, seperti apa itu? Nah, di sini ada penegasan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ada peran sentral dari negara. Coba adik-adik lihat tadi itu teori-teori ekonomi yang ada. Yang mana kira-kira yang cocok
tapi yang mana yang real jalan dalam kehidupan bernegara kita di rezim-rezim yang berkuasa. Nah, itu maksud saya, sehingga kita bahas di bagian ini dulu untuk melihat lebih jauh ya. Nah, kemudian bicara wawasan Nusantara tadi sebagai landasan visional, ya kan ini. Jadi bagaimana pembangunan ekonomi itu, ya wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, ya bahwa kita kan punya sumber daya alam yang melimpah ya. Tapi kalau kita melihat kondisinya ya ada ancaman di ekonomi kita ini, ya bagaimana kita kebanjiran barang impor yang bisa membunuh kreativitas masyarakat kita, usaha-usaha kecil menengah kita, ya ada perekonomian negara cenderung dikuasai negara lain ya, jadi seperti kita tidak berdaulat secara ekonomi karena ada, kemudian ada jeratan kapitalis, ya itu. Jadi nanti Anda analisis lah gitu ya. Nah, kalau kita bicara implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi itu, ya diharapkan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Itulah makna wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi bagaimana kemudian kehidupan ekonomi kita itu melahirkan sebuah tatanan yang menjamin dua hal ini. Pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan, kemudian kemakmuran yang secara adil dan merata. Jadi ekonomi kita itu bukan hanya mengukur pertumbuhannya saja, tapi bagaimana ekonomi kita itu juga mengukur pemerataannya. Karena disitulah intinya. Apa artinya tumbuh dikuasai oleh sekelompok orang, tapi dia tidak merata. Dan itu bukan hanya merata kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi kepada seluruh wilayah juga, karena wilayah tadi adalah wilayah yang merupakan negara kepulauan Nusantara. Kemudian, nah ini ketahanan ekonomi. Jadi bagaimana ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional itu artinya bahwa diharapkan pembangunan ekonomi kita itu melahirkan ketahanan ekonomi. Di mana kalau kita bicara ketahanan ekonomi, sebuah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi, berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan tiga hal. Bagaimana memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Jadi ya stabil dalam dinamis, bukan juga statis. Kedua, menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi. Nah ini, misalnya bicara mengenai industri dalam negeri kita, apakah komponen-komponennya, bahan bakunya itu murni dalam negeri, lebih banyak dalam negeri. Kalau misalnya ada boikot atau ada hambatan suplai bahan baku dari luar, apakah masih bisa jalan? Apakah dia sudah memiliki tenaga kerja yang handal, yang memiliki knowledge dan skill yang cukup? Nah, itu tuh. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata. Jadi kembali ke situ lagi. Jadi kemakmuran yang adil dan merata. Itulah yang disebut ketahanan ekonomi. Ya. Nah, itulah yang kemudian kita mau lihat. Jadi kita mau lihat tiga hal ini di Indonesia. Karena kalau bicara Indonesia kan tidak bisa lepas ya dengan tiga fase ini. Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi. Nah, menurut penelusuran saya, tapi itu bisa berbeda dengan Anda, makanya kita diskusi. Kan diskursus itu hanya bisa lahir kalau ada perbedaan. Perbedaan itulah yang membawa kita pada kemajuan. Karena kita bisa mengkonstruk perbedaan itu menjadi sebuah konsensus bersama, mengkonstruk pengetahuan bersama. Nah, sistem ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik yang tengah berkembang. Jadi ya ekonomi politik saling mempengaruhi kan. Nah, di masa Orde Lama Indonesia diarahkan pada kemandirian ekonomi guna menghindari ketergantungan terhadap luar negeri. Apalagi Indonesia kan di masa Orde Lama pastilah ada anti kolonialisme, anti liberalisme, dan itu diafiliasikan negara-negara Barat, negara Eropa, Amerika kan begitu. Sementara di Orde Baru, Indonesia memaknai sistem ekonomi kapitalis. Dia memakai sistem ekonomi kapitalis yang membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Ada investasi, memasukkan investor dari luar untuk menggarap sumber-sumber potensi-potensi ekonomi kita. Kemudian di masa reformasi Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan Pancasila yang condong ke arah kapitalis. Seperti apa Anda menjelaskan, ya itu nanti
kita lihat dari makalah, PPT, dan diskusi Anda. Ya, nah, di sini kalau bicara Orde Lama, sistem ekonomi cenderung sosialis, kelebihannya adanya kepercayaan diri bangsa akan kekuatan yang dimilikinya, yang mengarah kepada atau menginginkan adanya kemandirian ekonomi. Nah, kekurangannya kurang diminati sebagai tempat investasi asing, terhentinya dana asing. Permasalahan yang timbul ya terkait dengan mata uang. Ada mata uang baru yang terbitkan, rupiah, ada pengguntingan uang. Nilai-nilai mata uang itu ada penurunan ya, karena ya ada namanya gunting Syarifuddin waktu Syarifuddin menjadi Menteri Keuangan pada saat itu. Jadi ada banyak kebijakan dilakukan itu dari 1.000 menjadi Rp1 misalnya, dan seterusnya. Ada kebijakan-kebijakan seperti itu di masa Orde Lama. Kemudian di masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dipakai sistem ekonomi lebih ke kapitalistik. Indonesia terbuka terhadap dunia internasional. Ya, tentu kelebihannya investor asing mulai mau menanamkan modal di Indonesia. Ya, lebih berkembang dalam hubungan bilateral dan multilateral. Apa kekurangannya? Nah, pembangunan ekonomi kita sangat tergantung pada utang luar negeri. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial. Ya, terjadi jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, dari sinilah ya muncul KKN, kolusi korupsi dan nepotisme, yang kemudian ya meluas menjadi krisis multidimensi, yang kemudian akhirnya menyebabkan gerakan reformasi itu muncul di 1998. Nah, bagaimana dengan masa reformasi? Nah, di masa reformasi ya ekonomi kerakyatan cenderung ke kapitalistik dengan ideologi liberalisme. Ya, ada persaingan usaha yang bebas, ada kerjasama luar negeri yang semakin terbuka. Jadi ya kenaikan harga bahan pokok, ya, kesenjangan kelas sosial di masyarakat, pemupukan modal dan akumulasi di masyarakat. Jadi ada kelompok tertentu yang menguasai ekonomi kita. Pendapatannya atau kekayaannya lebih banyak daripada 100 juta penduduk misalnya. Nah, permasalahan timbul, ya adanya perdagangan bebas, ada persaingan tidak sama kuat antara pengusaha dalam negeri dengan pengusaha dari luar yang memiliki modal besar, memiliki industri yang besar. Nah, itu gambaran saja dari saya mengenai 3 masa pemerintahan di Indonesia ini. Nah, ada 4 kelompok yang sudah dibentuk, ya, dan 4 kelompok ini diharapkan baik kelas A maupun kelas B itu membahas lingkup yang berbeda. Kelompok 1 itu masa Orde Lama, kelompok 2 itu masa Orde Baru, kelompok 3 itu masa reformasi rezimnya Pak SBY, karena juga pemerintah Indonesia 10 tahun, 2 periode ya. Kemudian di rezimnya Pak Jokowi, ya, yang sementara berkuasa sekarang ini. Seperti apa penerapan teori-teori ekonomi politik yang tadi saya sudah jelaskan, simpulan-simpulannya yang sudah dibahas dari pekan ke pekan. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, tadi juga sudah saya sampaikan idealnya seperti apa seharusnya ekonomi kita di Indonesia. Lalu ada gambaran sedikit mengenai ya seperti apa penerapannya di 3 masa pemerintahan tadi. Tapi adik-adik harus lebih mendalaminya, harus mencari bahan yang banyak untuk kemudian melakukan analisa terkait ini. Menganalisa penerapan teori ekonomi politik apa menurut teori-teori yang sudah ada, lalu seperti apa sebenarnya idealnya, dan bagaimana pelaksanaan Indonesia kaitannya dengan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan kita, ya, sesuai dengan pasal 33 tadi. Nah, jadi ya kita diskusi kelompok, sudah ada kelompok dibagi ya, dan saya pikir makalahnya dibuat dengan baik. Tidak sama kalau paper itu langsung isi. Kalau ini kan ada bab pendahuluannya sampai bab penutup, ada kesimpulannya. Ada PPT dibuat, dan setiap kelompok itu karena ini masa pandemi kita masih daring, sehingga setiap kelompok itu diharapkan membuat makalah PPT, lalu kemudian ada video presentasi. Nah, makalah itu PPT dan video presentasinya, nah itu nanti dikumpulkan via Google Drive,
Jadi nanti dikumpul via Google Drive. Ada link yang dibuat oleh apa namanya, oleh ketua kelas. Lalu kemudian di link itulah dikumpulkan. Jadi masing-masing kelompok, 4 kelompok itu baik A maupun B, ya. Jadi ada makalah, ada PPT, ada video presentasi. Ya. Video presentasinya itu ya mungkin apa namanya 10 sampai 15 menit. Nah, nanti kemudian di kelas kita akan pilih siapa yang kemudian tampilkan videonya, baru kemudian ada di situ bisa lahir pertanyaan. Pertanyaan itu kita kejawab di menu forum internal grup sekolah. Nanti pada saat kuliah atau sebentar saya akan perlihatkan teknisnya. Jadi intinya ini ada tema berbeda dari setiap kelompok ya. Kelompok 1 tentang Orde Lama, kelompok 2 Orde Baru, kelompok 3 reformasi rezim SBY, kelompok 4 itu masa reformasi rezim Pak Joko Widodo. Nah, buat makalah, buat PPT, buat PowerPoint. Makalahnya itu ya tentu menggambarkan tentang teori-teori ekonomi politik apa yang diterapkan di masa tersebut. Lalu ya melihat bagaimana kesesuaiannya dengan yang seharusnya menurut konstitusi kita, ekonomi kita ekonomi kerakyatan. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Nanti analisanya di situ. Ya. Buat PPT-nya, lalu kemudian buat video presentasi. Setiap anggota kelompok menjelaskan ya 10 sampai 15 menit. Kalau makalahnya ya minimal 7 halaman isi lah. Ya. Nanti kemudian 3 file ini, file makalah, PPT, dan video presentasi itu dikumpul via Google Drive. Jadi setiap kelompok itu harapannya ada link Google Drive-nya. Nanti ketua kelasnya dibuat dalam bentuk daftar, nanti dikirim di WA Group. Di WA Group itulah kemudian saya akan cek, saya akan lihat ya, nanti saya download itu. Lalu kemudian saya lihat, saya kasih penilaian tentu karena ada penilaian terkait dengan makalah, ada penilaian terkait dengan presentasinya. Ya, apakah uraiannya jelas, idenya tepat, kan itu yang dinilai. Kalau presentasi, kejelasan uraian, ketepatan ide. Ya, itu yang utama tentu. Setiap anggota kelompok harus menjelaskan lah ya. Nah, kira-kira itu penjelasan teknisnya. Kalau kemudian kita mau lihat di sekolah itu sudah ada namanya forum ya. Jadi kalau dulu Anda main di menu tugas, mengumpulkan tugasnya secara apa namanya, secara bersama-sama. Di sini di pekan ke-7 ini cukup 1 orang saja per kelompok. Jadi 1 orang saja per kelompok, ketua kelompok saja. Jadi dikumpulkan makalahnya. Makalahnya bisa juga sebenarnya tidak via Google Drive, bisa jadi. Kalau PPT dan makalahnya bisa diupload saja di sini di sekolah. Tapi hanya ketua kelompok saja. Jadi makalah sama PPT-nya diupload di sini di sekolah. Sementara yang dikirim ke Google Drive berarti satu saja apa namanya link Google Drive untuk 4 kelompok ya. Jadi PPT sama makalahnya nanti diupload di sini karena ada ruang ya. Nanti kita kasih penilaian kelompok. Ya. Sementara nanti di menu forum, di menu forum itu ada forum internal group. Ini baik A maupun B sudah ada ini. Jadi di sini ada di pekan 7 nanti ya Anda menjawab pertanyaan. Jadi pada saat ada pertanyaan di saat kita diskusi nanti pertanyaan tidak dijawab tidak diskusi kita di Zoom meeting karena waktu terbatas. Makanya pertanyaan itu ya dijawab di forum internal group. Setiap anggota kelompok menjawab. Jadi harapannya nanti ya setiap kelompok ada pertanyaannya. Pertanyaan itu nanti dijawab oleh kelompok lain. Ya, tentu pertanyaan itu bisa lahir dari apa namanya dari penjelasan kelompok tersebut setelah kita melihat presentasinya, tapi bisa juga pertanyaan itu tidak lahir dari presentasinya kelompok lain. Pertanyaan itu lahir dari ketidaktahuan atau keinginan Anda untuk mendapat penjelasan lebih tegas dari makalah yang Anda buat. Iya, karena kan masing-masing bertanggung jawab membahas materi ini. Iya, bukan hanya mau mendengarkan apa yang orang bilang, tapi kan masing-masing buat makalah, buat PPT tentu ada hal yang mungkin mau dipertegas, mau ditanyakan, ya itu menjadi pertanyaan kelompok Anda. Nantilah kita bicarakan itu di saat kita Zoom meeting. Oke, saya pikir cukup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim lebih awal ini karena memang nanti Anda lebih banyak karena Anda presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.